Karena yang datang mungkin juga ya kalau saya perhatikan ya, itu mereka orang-orangnya yang memang sudah berbeda generasinya ya. Lokasi juga, kalau lokasinya lebih strategik, lebih mudah dijangkau dari pangsa pasarnya si mall tersebut, ya akhirnya ya tetap ramai. Akhirnya jadi ramai kan mall baru itu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau bahas nih mengenai, pastikan dulu tuh ada mall yang menjadi primadona ya teman-teman. Namun lambat laun ada mall-mall yang baru dibangun gitu. Nah, lama-kelamaan si primadona ini tuh luntur. Itu kenapa ya penyebabnya? Nah, hari ini kita mau bahas nih bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya teman-teman. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Coach, sehat nggak Coach nih? Alhamdulillah, agak batuk-batuk sih. Emang sekarang kayaknya musim lagi nggak nentu gitu nggak sih Coach? Lagi Kayak musim batuk. ya tapi cuaca juga kadang hujan, kadang panas Nggak gitu ya jelas Coach. ya. Iya, makanya kita harus menjaga kesehatan dengan minum vitamin ya Coach ya. Musimnya lagi galau ya. Nah Coach, hari ini aku mau bahas lagi nih, mau nanya-nanya lagi nih Coach nih. Oke. Kan dulu kan kita kalau bahas mall nih ya Coach Aditya, dulu tuh sempat ada mall yang menjadi primadona atau sorotan, mall yang awal-awal baru bangun gitu ya. Atau yang sempat terkenal banget pada masanya itu dulu tuh namanya Blok M gitu ya Coach ya. Blok M itu bukan mall lah. Apa tuh Coach emang? Itu ya blok aja. Yang ada Blok M Mall kali. Blok M Mall. Oh, maksud kalau Blok M-nya kan itu lokasi kan? Ya, aku nyebutnya nggak lengkap ya Coach ya. Iya. Oke, mungkin ada beberapa mall yang lainnya juga ya Coach ya. Dulu sempat menjadi primadona. Namun lambat laun kan sekarang banyak juga mall-mall yang baru dibangun ya gitu ya Coach ya. Padahal dulu nih menjadi primadona nih Coach. Tapi kenapa orang-orang malah melupakan awal mula mall ini gitu Coach? Wah, ini panjang ceritanya ya. Ya kamu sendiri kan termasuk anak mall kali ya. Jadi pernah nggak mengunjungi suatu mall terus udah nggak lagi gitu? Pernah. Kenapa tuh biasanya? Kalau aku emang bukan yang suka ke mall juga ya Coach ya. Kamu anak mall? Enggak, bukan. Aku kurang suka ke mall. Jadi ketika aku datang ke mall cuman kayak, oh ternyata mall ini dalamnya kayak gini gitu. Cuman sebatas tahu aja sih. Jadi ketika datang cuman satu kali ke mall ini, ke mall yang lainnya satu kali gitu aja sih Coach kalau aku. Iya ya. Jadi hanya datang ngelihat gitu doang ya. Nggak belanja atau apa gitu? Kalau lagi ada kebutuhan baru berbelanja. Gitu ya. Iya Coach Adit. Kebutuhan apa yang biasanya belanjanya di mall? Apa ya, kalau lagi pengen beli shopping pakaian atau sesuatu yang dicari atau ya alat kosmetik gitu Coach. Gitu ya. Iya sih. Ya itu tadi sebetulnya tuh sedikit menjawab sih mengapanya gitu ya. Mengapa ada mall? Sebetulnya semua mall yang baru buka itu pasti ini rame gitu ya. Semuanya sih sampai sekarang juga gitu ya. Iya betul. Pasti orang-orang berbondong-bondong gitu ya Coach ya. Cuma setelah itu apakah langgeng ya atau sustain jumlah yang datang itu atau enggak? Itu kan tergantung lagi nih tadi yang seperti yang saya tanyakan juga kan ke kamu gitu ya. Mereka itu datang itu hanya untuk lihat-lihat aja. Setelah itu udah, dan apakah juga datang untuk memberikan atau untuk mendapatkan suatu kebutuhan gitu ya. Kalau misalnya dia hanya lihat-lihat aja ya udah gitu, oh gini doang gitu kan. Oh udah, oh keren ya, udah gitu kan. Paling dia besok-besok bulan tentu datang lagi. Jangan-jangan besok bulan depan ini belum tentu kan. Belum tentu ya Coach. Ya coba kalau yang memang mall itu tempat di mana orang mencari kebutuhannya ya pasti akan datang terus dan ramai terus gitu. Cuma gini sih, ada mall-mall yang memang sejak tahun 90-an ya udah ada ya. Iya betul. Itu udah lama banget berarti ya Coach ya. Iya. Kita bicara gitu ya. Mall-mall yang tahun 90-an, tahun 2000-an gitu ya. Sekarang kok jadi sepi, bahkan ada yang kayak angker gitu ya. Iya. Terbengkalai. Saking ya bangunan sih bagus, tetap terjaga, cuman ya tadi tenannya berkurang banyak ya. Akhirnya jadi sepi. Gitu kan. Kayak yang Mall Ratu Plaza gitu ya. Itu yang di Sudirman padahal kan ya itu ya. Iya, padahal itu kayak menjadi pusat gitu ya Coach ya. Pusat dulu, pusat apa sih, elektronik juga ya. Tapi sekarang banyak yang tutup tuh. Itu kenapa sepi ya Coach ya? Gitu iya ya. sepi. Sepi gitu ya.
banyak macam sih gitu ya ceritanya ya. Dan kalau kita kan ngelihat dari mall yang zaman dulu itu ya sampai sekarang ini pasti mengapa dia menjadi tidak ramai lagi ya, karena yang datang mungkin juga ya kalau saya perhatikan ya, itu mereka orang-orangnya yang memang sudah berbeda generasinya ya, gitu. Jadi banyak sih faktor ya. Lokasi juga pertama ya juga ya, walaupun nggak semua mall yang sepi itu lokasinya nggak bagus sih. Cuman ada lokasi mall baru yang lebih bagus lagi, itu masalahnya. Oke. Iya kan? Yang mana ya lokasi itu ya udah begitu-begitu aja. Maksudnya gini, ya mall kan nggak bisa dipindahin gitu ya. Gak mungkin dong coach, kita gotong-gotong mallnya lagi ke Iya tempat kan, yang lain. ke lokasi yang baru kan. Kecuali dia buka mall yang baru gitu ya. Mall yang lama ya tetap gitu. di situ. Atau mau dijual kali itu menjadi apa gitu. Lalu kalau udah berada di situ ya lokasi di situ terus kan mall ya. Iya betul coach. Yang mana perkembangan zaman itu lokasi-lokasi lain mungkin sudah didirikan mall yang baru, yang tadinya mungkin itu bukan tempatnya mall tapi akhirnya jadi tempat mall. Tadinya yang lokasinya itu ya buat lokasi yang lain kan, tapi akhirnya ganti jadi lokasi mall gitu kan, menjadi mall baru. Nah itu kan bisa bikin orang tuh penasaran ya. Kalau lokasinya lebih strategik, lebih mudah dijangkau dari pangsa pasarnya si mall tersebut, ya akhirnya ya tetap ramai. Akhirnya jadi ramai kan mall baru itu ya, dan terus menerus ramai gitu. Oh berarti ini lokasi itu menjadi penentu juga coach. Kenapa mall itu tetap ramai atau? Betul. Oh emang lokasi yang seperti apa sih coach yang harus dipilih? Ya itu detail sih ya menjelaskannya sih. Cuman saya sendiri kan bukan khusus orang properti kan gitu. Pasti mereka punya pertimbangan. Properti kan lokasi gitu ya. Gitu kan yang mereka pikirnya. Cuma lokasi sampai 3 kali ini spesifikasinya kayak apa gitu kan, tuh lebih detailnya itu harus dikupas lagi gitu loh. Yang bikin orang tentu melalui riset pasar ya gitu kan. Ada riset pasarnya gitu. Untuk melihat secara strategik sebetulnya di lokasi tertentu ini tuh orang-orang yang seperti apakah gitu ya, dan mereka perilakunya seperti apa gitu ya. Gitu. Kita nggak melihat ini dilihat dari sisi karena COVID ya, atau karena beralih ke online gitu ya. Karena juga ada di sekarang pun masih ada juga tetap mall yang ramai kan, walaupun sudah sebetulnya perilakunya udah banyak yang ke online gitu ya. Lebih ke experience-nya gitu kan, mereka ingin dapetin di suatu mall gitu, pengalaman gitu ya. Jadi konsep nih, kita bicara konsepnya itu yang dulu sama sekarang tuh mungkin mall yang dulu itu konsepnya tuh nggak bisa ikutan update ya. Oh, experience dari maksudnya konsep dari mall itu kan akan memberikan experience atau apa sih experience ya, pengalaman si pengunjung gitu loh. Kamu kalau datang suatu mall, kamu kan ada merasakan mengalami suatu hal yang harusnya ya, suatu yang menarik gitu ya, berbeda gitu supaya pengen datang lagi gitu ya. Nah itu juga gitu. Jadi experience dari mall-mall yang lama itu nggak bisa ngikutin perilaku customer yang sekarang, dia maunya experience-nya kayak apa gitu. Oh ini maksudnya konsep apakah kayak ada estetiknya gitu coach, atau gimana nih coach? Ya memang konsep itu ya bisa berupa bangunannya sendiri, ya kan. Dulu kan mall itu ya bangunannya begitu ya. Ada yang orange atau yang krem gitu ya. Krem sih coach rata-rata. Atau orange-nya batu bata gini gitu kan. Lama-lama kan tuh jadi cat yang kayak gitu doang kan lama-lama jadi kumuh ya. Iya. Warnanya enggak catching lagi. Itu kan dari sisi bangunannya, desain dalamnya itu beda lagi tuh, perlu dipikirkan lagi. Jadi atmosfernya ya dari mall itu, pencahayaannya segala macamnya ya, tenan-tenannya juga kan di situ ya. Jadi mall ini mau bikin konsep apa sih secara keseluruhan gitu loh. Ya, keluarga, anak muda, profesional gitu ya. Konsep olahraga mungkin ada mau bikin konsep sporty gitu ya. Atau ada gambar-gambar orang main bola dan lain-lain iya, gitu ya, jadi coach, ya? semua itu harus mengarah ke sana, ke konsep tersebut, dari mulai desain bangunannya, interiornya, bahkan sampai ke tenannya gitu ya. Bahkan sampai musik yang dilantunkan. Oh, yang di ya, aromanya juga betul, gitu betul, kan. coach.
Banyak hal ya Coach Adit Iya ya. kan, kalau aroma profesional tuh yang kayak gimana sih? Yang supaya yang datang tuh orang-orang profesional. Emang gimana tuh Coach? Aromanya aroma suasana keluargaan gitu ya. Aromanya tuh kayak gimana? Aroma sporty yang gimana? Bau keringet kali ya. Kalau masuk mall biasanya aroma roti sih Coach, roti O. Ya, roti-roti itu ya. Ya itu sendiri tuh itu untuk konsep dari si tenan itu kan tersendiri ya khusus. Tapi secara keseluruhan nih mall gitu ya. Maunya kayak gimana gitu ya. Ya kalau konsepnya sporty tiba-tiba ada roti yang untuk keluarga gitu kayaknya nggak cocok juga ada di situ. Iya. Gitu. Oke, berarti Jadi konsep-konsep itu harus dipertimbangkan ya Coach. Ya, karena untuk kita kan nggak bisa maunya sih kepengennya semua orang dari berbagai kalangan itu datang ya, tapi nggak bisa kan, gitu. Ya kita fokus ke paling nggak satu target market yang mau supaya mereka datang gitu ya. Anak muda gitu kan, nah, anak muda yang kayak gimana nih gitu. Ya itu akan membangun konsep tuh akan mengikuti itu gitu ya. Jadi ya riset market gitu ya. Market research atau riset pasar itu penting sih gitu. Berikutnya fasilitas. Sebetulnya fasilitas ya bagian dari konsep juga ya. Akan semuanya mengikuti gitu loh. Fasilitas di mall tersebut gitu. Fasilitas yang menunjang gitu ya Coach ya, yang menunjang. Kalau konsepnya anak muda, fasilitas apa saja sih yang membuat anak muda betah di situ? Kalau misalnya fasilitas untuk profesional atau kalangan bisnis, korporasi misalnya, itu fasilitas apa sih yang penting ada di situ? Gitu ya. Itu juga akan bisa mengundang target pasar yang tepat untuk datang gitu ya, sehingga ramai gitu. Fasilitasnya apa lagi menurut kamu nih? Sebetulnya apa aja deh? Kalau anak-anak muda mungkin lebih ke kayak ada stand foto booth gitu ya Coach ya. Kan pasti kan kalau mereka main kan bareng sama teman-teman ya, mau mengabadikan momen gitu, pasti harus ada fotonya, games, time zone dan lain-lain sih Coach. Ya, fasilitas yang buat anak muda nongkrong di situ tanpa perlu bayar mahal gitu. Iya biasanya kan gitu ya Coach. Iya kan, kalau misalnya mall-mall yang kayak di Senayan gitu kan nggak anak muda ya, karena di situ bahkan di lorongnya aja tuh nggak ada tempat duduk sama sekali. Nggak bisa duduk-duduk. Kalau mau duduk harus bayar ya di tenan yang mahal-mahal gitu ya, di kafenya atau di food courtnya gitu ya. Tapi nggak ada tempat duduk khusus yang buat anak muda duduk betah, yang di situ bisa foto-foto, Instagram, bisa ngobrol banyak, yang terbuka sehingga mereka bisa ketawa-ketawa, teriak-teriak tanpa bikin orang keberisikan gitu ya. Iya betul banget Coach. Anak muda kayak gitu ya. Iya. Kalau Coach Adit gimana nih? Tapi di situ kalau misalnya mereka sih memang dibuat gratis di situ tempatnya, tapi nggak ada salahnya ada stand-stand kayak kopi-kopi yang murah-murah yang 15 ribuan gitu kan, stand-stand di situ sehingga mereka ya sambil ketawa-ketawa kan lama-lama haus tuh, akhirnya beli juga kan gitu di situ. Ya sediakan juga tempat sampah gitu ya supaya nggak berantakan gitu. Tapi konsep tuh yang Instagramable gitu kan kalau zaman sekarang ngomongnya ya. Iya. Atau TikTokable. Instagramable. Gitu ya. Ya udah itu contoh ya. Ini kalau saya nih lihat dari sisi konsumen ya. Saya bukan ahli ya. Ahli ini tapi saya lihat dari sisi konsumen. Dari sisi pengunjung ya, kalau saya anak muda saya maunya kayak gimana sih gitu kan, gitu. Ya itulah yang bisa mungkin ya konsep tuh dan fasilitas tuh harus disesuaikan dengan konsep gitu loh. Nah gitu. Kamu apa lagi idenya di situ kalau konsep contohnya? Itu sih Coach tadi udah. Emang kalau aku mau nanya nih Coach, biasanya kita tuh sebagai yang pemilik mallnya mungkin ya Coach ya. Memang mall itu harus direnovasi atau ganti konsep itu setiap berapa puluh tahun sekali sih Coach supaya tidak membosankan? Ya kalau beberapa puluh tahun sekali ya udah telat kali. Udah telat banget bahkan ya, yang tahun 2000 aja sekarang aja udah bahkan itu kan 20 tahun ya udah ya. Nah itu ya mungkin bahkan ya ganti konsep tuh bisa setahun sekali atau 5 tahun sekali gitu ya. Maksimal 5 tahun sekali sampai 5 tahun sekali ya. Kalau di Jakarta ini tuh orang itu mudah sekali, cepet banget ya perilakunya berubah, persepsinya dan ininya kan ya gitu, karena perkembangan zaman juga gitu ya.
Kalau mall-mall yang di daerah-daerah yang lebih sepi kali ya, mungkin bisa lebih panjang ya. Tuh. Nah, yang terakhir nih yang menurut saya juga penting adalah event-event ya. Itu salah satu cara untuk bisa mendatangkan pengunjung kan ya. Betul Event Coach. dan promo-promo kali ya. Dari event itu ada promo. Tapi event-eventnya itu yang memang ya sesuai dengan konsepnya, balik lagi ya. Walaupun ya ada juga yang aneh sih gitu ya. Saya pernah ke mall yang sebetulnya suasananya kayak suasana bisnis profesional, tapi eventnya event anak-anak gitu. Nggak sinkron ya Coach ya. Jadi berisik, banyak anak-anak jadinya gitu kan. Ya, lari-lari sana sini, nangis lah segala macam gitu. Nah, karena eventnya event anak-anak gitu kan. Kalau untuk mall yang konsepnya keluarga nggak apa-apa gitu ya. Iya. Tapi karena kan nanti rame, kalau mall yang konsepnya adalah bisnis gitu ya, profesional gitu, ramenya itu biasanya di jam kerja gitu ya. Tapi kalau yang untuk anak-anak atau keluarga itu bisa ramenya weekend. Weekend gitu ya Coach. Ketika libur. Ketika libur. Jangan-jangan juga bisa tuh muncul ide ya. Jadi dia tuh mallnya itu bisa kalau dia hari kerja konsepnya berubah jadi konsep A, weekend dia konsepnya B, itu juga berubah gitu ya. Jadi perlu ada fleksibilitas juga ya. Konsep yang matang-matang dan bisa fleksibel ya Coach ya, perubahan. Gitu. Jadi bikin eventnya juga harus memperhitungkan juga ya waktu ya. Kalau menurut saya sih itu juga pasti diperhitungkan lah oleh mereka ya. Kalau event-event hari raya pasti juga kalau di hari dekat-dekat hari raya eventnya juga event hari raya. Kalau event-event untuk anak-anak biasa di hari libur gitu ya. Nah, gitu. Tapi event-event untuk korporasi juga belum pernah sih saya lihat banyak gitu ya. Paling pameran-pameran atau ini juga stand-stand itu doang ya. Tapi di luar itu kayaknya belum ada yang menggunakan bikin event-event kayak gitu ya. Jarang gitu yang event yang sifatnya tuh kayak seminar terbuka di situ gitu ya. Terus tapi yang benar-benar konsepnya itu buat para profesional atau para di level eksekutif gitu. Itu menarik juga sih. Ya mungkin belum ada yang daripada bikinnya cuma di hotel doang ya acara-acara gitu ya. Iya, belum ada nih. Aku juga belum pernah menemukan konsepnya di mall gitu ya. Gitu ya. Dulu pernah sih bahkan saya diundang untuk datang gitu ya di suatu mall gitu ya. Dan memang itu lokasinya tepat sih di lingkungan perkantoran gitu ya. Rame tuh gitu ya. Walaupun memang nggak bisa di jam kerja ya, karena kan mereka kerja. Gitu. Tapi ketika istirahat atau di jam 5 ke atas nah gitu mulai rame. Karena kan sambil nunggu macet ya. Mereka akhirnya ikut event-event tersebut yang memang bisa menambah ini mereka ya, pengetahuan mereka dan kompetensi mereka juga di situ gitu. Walaupun itu event-eventnya terbuka ya. Jadi siapapun boleh datang gitu. Wah, menarik banget. Bayarnya juga go show gitu loh. Oh, langsung di tempat gitu ya Coach ya. Wah, menarik banget nih Coach Adit. Kalau misalkan sebagai pemilik ataupun yang memiliki mall gitu, ownernya gitu ya Coach ya. Kalau kita mau mendiskusikan atau belajar mengenai ilmu berbisnis ini di Corpora Consulting menyediakan pelatihannya nggak sih Coach Adit? Jadi gini, sebelum saya menjawab itu, tentunya kan pemilik mall ini ingin mallnya kembali ramai ya. Iya. Gitu. Tentunya bagaimana supaya mau ramai lagi ya. Itu yang menjadi pertanyaan ya Coach. Gitu sebelum dijual akhirnya. Kalau memang ini ya udah nggak visible lagi. Ya mereka analisa dulu dong gitu ya, apa sih gitu ya kondisi saat ini gitu ya. Kondisi saat ini kondisi internalnya dan kondisi eksternalnya gitu ya. Ya bisa pakai SWOT analisis, itu cara teknik yang cukup umum dipakai gitu ya. Dan saya rasa mereka juga punya lah, tahu lah itu melakukan itu ya sebetulnya ya. Kemudian juga tadi ya market research atau riset pasar gitu ya, untuk melihat customer behaviornya kayak apa sih gitu ya sekarang trennya segala macam gitu. Nah dari dua bentuk analisa ini nanti hasilnya adalah suatu strategi gitu ya, strategi yang bisa akhirnya membuat si mall ini jadi ramai lagi kan gitu ya. Salah satu beberapa strategi yang tadi itu saya sebutkan itu strategi-strategi yang umum lah. Mereka harusnya punya strategi yang lebih kreatif lagi ya, lebih out of the box, sehingga membuat mallnya ramai lagi. Dan balik lagi sih, apakah
cost yang akan pasti kan butuh cost nih. Betul coach. Butuh biaya yang mereka keluarkan itu akan lebih besar. atau sesuai dengan value yang akan mereka dapat nanti gitu ya. Kalau misalnya juga gede banget biayanya ya mereka harus bikin event-event atau bikin strategi yang lebih masuk akal atau ya sekalian ya tutup aja. Jangan dong coach, kan pengennya dapat cost yang banyak. Ya makanya gitu, bukan cost tapi mereka ingin dapat pemasukan yang banyak gitu. Karena dari intinya adalah sebetulnya gini, paling tidak dari SWOT analisis dan market research itu akan muncul strategi utamanya dalam mengganti konsep gitu kan ya dari mall tersebut. Ini logika saya loh ya, ganti konsep, kemudian baru dari konsep itu mengikuti tuh yang lain-lainnya tuh, sampai ke event-eventnya, fasilitas yang disediakan, sampai ke tenannya gitu ya kan. Bahkan mungkin ada tenan lama-lama yang harus dikeluarin, yang nggak diperpanjang lagi, harus undang tenan baru yang sesuai dengan konsep gitu ya. Dan tenan yang baru ini juga kalau ya kan mereka juga nggak mau segitu aja datang kan, mereka juga lihat juga nih prospeknya seperti apa nih kalau saya buka toko di sini kan gitu. Iya betul coach, biar sama-sama menguntungkan. Iya kan, itu jadi perlu suatu negosiasi dan suatu apa ya business planning yang menarik gitu buat mereka ya gitu, dan seterusnya gitu. Nah jadi saya sendiri dulu sebetulnya pernah sih punya klien yang manajemen mall ya. Wow. Gitu. Mereka lebih ke sistem gitu yang diperbaiki gitu ya. Sistemnya yang distandarkan gitu ya. Jadi mereka bahkan mall itu menggunakan sistem ISO 9001 gitu ya. Itu apa tuh coach? Sistem manajemen mutu. Ya walaupun mereka tidak diharuskan oleh pelanggannya kan biasanya kalau industri gitu ya atau pabrik biasanya pakai ISO gitu ya, karena memang customernya minta gitu ya. Nah kalau mall nggak ada yang minta kan sebetulnya. Kan nggak mungkin kamu datang juga ke suatu mall ini udah ISO belum ya, nggak juga, ngapain gitu kan. Tapi mereka karena ada kesadaran untuk bisa mengimprove dari dalam, dia mengadopsi sistem manajemen mutu yang memang sudah standar internasional gitu ya, ISO 9001 gitu ya. Tapi itu salah satu output mereka ketika mereka menggunakan SWOT analisis itu gitu loh. Jadi mereka nggak ujuk-ujuk muncul wangsit, oh kita standarisasi ISO yuk, enggak gitu ya. Tentu mereka ada bisnis analisis yang SWOT analisis yang dalam dulu gitu, sehingga salah satunya muncullah itu. Mereka menstandarkan sistemnya gitu ya. Karena dari standarkan sistemnya itu mereka meyakini pelayanannya juga akan standar nanti gitu. Baik itu pelayanan kepada tenannya maupun pelayanan kepada pengunjung. Gitu. Kan mereka punya dua nih ininya kan, yang harus dilayani. Kliennya ya coach ya. Yang harus dilayani dua jenis nih minimal gitu kan. Tenan dan sama pengunjung, tamu mallnya. Gitu. Dua-duanya nih perlakuannya bisa berbeda gitu loh. Ya kan? Ya jadi kalau di belajar SWOT analisis itu kita ada ya pelatihannya gitu ya, yang business toolbox. Business toolbox ini adalah kita belajar tentang tools bisnis yang umum dipakai dan memang sudah terbukti ya selama 2 hari. Kalau misalnya mau belajar silakan hubungi Aisyah. Wah menarik banget nih Coach Adit. Berarti kalau misalkan kita mau membuat mall itu menjadi ramai lagi, memang ada teknik dan caranya dulu ya Coach ya, khususnya SWOT analisis tadi yang sudah Coach Adit sampaikan. Nah teman-teman juga bisa mengunjungi profil Corpora Consulting di www.corporaconsulting.com. Di sana teman-teman bisa baca-baca dulu untuk program-program dari Corpora Consulting. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.